Sisil tengah berjalan tergesa di lorong rumah sakit. Dia langsung menuju rumah sakit. Begitu mendapat kabar dari Tania, sekretaris Aditya, bahwa Rianti mengalami keguguran, Sisil begitu mencemaskan keadaan Rianti. Napasnya terdengar ngos-ngosan saat berhenti di depan kamar rawat yang ditempati Rianti. Mengatur napas sebentar, lalu meraih gagang pintu hendak membukanya, tapi diurungkan begitu mendengar suara Rianti yang tengah menangis dan suara dari Aditya. Merasa tidak enak, akhirnya Sisil memilih duduk di bangku yang tersedia di dekat pintu dan menunggu pertengkaran suami istri itu selesai. Dia menggigit kuku jarinya karena merasa tegang. Di dalam kamar, Aditya tengah membujuk Rianti untuk meminum obatnya. Saat tadi terbangun, dia hanya menangis. "Berhentilah menangis, Rianti. Kumohon," ujar Aditya yang sejak tadi berdiri di samping ranjang menatap Rianti yang duduk di ranjangnya. "Minum obatmu ya, supaya kamu lekas sembuh dan kembali ke rumah," Aditya seraya menyerahkan obat yang sejak tadi dipegangnya. "Aku tidak ingin minum obat, aku ingin anakku," Rianti berkata di tengah tangisannya. "Rianti," Aditya mulai tidak sabar dan membentak Rianti. "Sudah cukup kau menangis. Aku tahu kau sedih, tapi tidak harus seperti ini. Apa dengan menangis anakmu bisa kembali?" "Jika aku berhenti menangis, apa kamu bisa mengembalikan anakku?" Rianti membalikkan kata-kata Aditya. Aditya membeku mendengar perkataan Rianti. "Tidak bisa kan? Kau tidak mungkin bisa mengembalikannya. Kau hanya bisa membuat dia pergi dari hidupku." Rianti menatap tajam Aditya sambil tangannya mencengkram selimut. "Aku tidak membuatnya pergi. Kau terjatuh dari tangga." Aditya tidak terima karena terus disalahkan oleh Rianti. "Aku memang terjatuh dari tangga, tapi itu karena ulahmu. Tidak ingatkah kau dengan siapa kau berbicara di telepon saat itu?" Rianti memandang sinis Aditya yang tengah mengerutkan kening bingung. Apa?" Aditya melihat Rianti tak mengerti dengannya. "Kamu bilang tidak mencintaiku, tidak pernah berpikir untuk punya anak denganku.
Itu yang kau ucapkan, bukan? Anakku sudah tidak ada. Puas kamu sekarang, Dit. Ini yang kamu mau, kan? Aditya bagai disambar petir mendengar perkataan Rianti. Tidak percaya bahwa dirinya lah yang telah menyebabkan Rianti jatuh. Pembicaraannya dengan Meli di telepon beberapa hari lalu ternyata menjadi penyebab celaka Rianti. Merasa betapa bodohnya dia yang tidak menyadari itu. Aku tidak bermaksud mencelakaimu, Prang. Rianti melempar gelas yang ada di atas meja di sampingnya saat mendengar Aditya masih merasa tidak bersalah sama sekali. Aditya terhenyak tak percaya ketika Rianti melempar gelas ke lantai. Matanya menatap pecahan-pecahan gelas yang berserakan. Jangan seperti ini padaku, Ri, ucapnya kemudian seraya mengelus bahu Rianti mencoba menenangkannya. Rianti menjauhkan tubuhnya dari tangan Aditya. Jangan menyentuhku. Rianti, panggil Aditya gemas. Tingkah Rianti membuat Aditya kesal dan hampir hilang kesabaran. Aditya lalu menatap pintu yang terbuka perlahan. Sisil mendengar suara yang semakin berisik dari dalam. Langsung membuka pintu, khawatir dengan keadaan Rianti. "Papa," ujar Sisil seraya melangkahkan kaki memasuki kamar dan berjalan menghindari pecahan gelas lalu menghampiri Rianti yang tengah terisak. Aditya mengangguk, menyingkir. Dia meninggalkan Rianti bersama Sisil. Mungkin Sisil bisa menenangkan Rianti, pikir Aditya. Rianti langsung memeluk Sisil begitu Sisil berada di sisinya dan menangis di pelukannya. "Aku tidak sanggup," ujar Rianti yang terdengar samar di telinga Sisil. Sisil menepuk-nepuk punggung Rianti, merasakan sesak yang dirasakan Rianti saat ini. Dia mengerti, bahkan sangat mengerti kesedihan macam apa yang sedang dirasakannya sekarang, sehingga dia membiarkannya menangis. Setidaknya itu bisa sedikit mengurangi beban di hatinya. "Aku sangat membencinya," ujar Rianti yang ditunjukkan untuk Aditya. "Dia membuat aku kehilangan anakku. Aku enggak kuat, Sil." "Aku ngerti, Ri. Aku ngerti," sahut Sisil seraya mengambil tisu dan menghapus
air mata yang terus saja mengalir tanpa henti dari kedua mata Rianti. Rianti tiba-tiba menghentikan suara tangisannya, meski masih tetap meneteskan air mata. "Bantu aku," ucapnya pada Sisil dengan suara yang bergetar. "Hah?" Sisil menatap bingung pada temannya, tidak mengerti bantuan apa yang diminta oleh Rianti. "Bantu aku," Rianti mengucapkannya sekali lagi. "Akan membantumu," Sisil mengiyakan perkataan Rianti walau masih tidak mengerti. Rianti mengucap cepat terima kasih. Seraya meluk erat Sisil, "Hanya kamu yang bisa aku percaya saat ini," batinnya.